Daily. Kami sangat sukacita karena jemaat Tuhan tetap setia bersama kami dalam ibadah ini. Mari kita mulaikan ibadah kita dengan doa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai kami dan pimpinlah kami, dan kami juga minta agar Engkau jauhkan kuasa roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami pada hari ini, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus untuk yang hamba Tuhan yang akan melayani pada hari ini, Tuhan Yesus. Baik untuk yang memimpin, backup singers, world music, dan juga hamba Tuhan yang akan berkongsi firman Tuhan pada hari ini, agar kami akan bersama-sama menikmati hadirat-Mu pada ibadah hari ini, Tuhan Yesus. Ini saudara kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya! Kau bawaku terbang
Selamat pagi, selamat berbakti saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan semua. Mari kita berdoa sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur atas peluang yang sangat baik Tuhan berikan bagi kami sekali lagi pada pagi hari ini. Hamba berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam pelayanan anak-anak Tuhan yang sudah melayani kami sebentar tadi, daripada MC dan pemimpin puji sembah. Dan kami percaya semuanya telah menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan mengagungkan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca dan belajar daripada firman Tuhan. Mari Bapak Roh menyertai kami, supaya dalam pelayanan firman Tuhan ini kami mempunyai suatu perhatian yang khusus kepada firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu yang telah lalu, kita telah belajar daripada satu tema firman Tuhan, yaitu gaya hidup orang Kristen. Pada minggu lalu, kita telah melihat ada 3 gaya hidup orang Kristen, ataupun cara hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Antaranya adalah ada penguasaan diri, memiliki kerendahan hati, dan menyingkirkan dosa. Ataupun ada 3M, yaitu menguasai diri, memiliki kerendahan hati, menyingkirkan dosa. Itu yang kita lihat pada minggu yang lepas. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan tema yang sama, yaitu gaya hidup orang Kristen. Seorang Kristen seharusnya ada perbezaan hidup daripada orang lain ataupun daripada orang yang belum mengenal Tuhan. Seperti kata seorang pastor, kita orang Kristen harus menjadi lain seperti orang lain. Maksudnya, cara hidup, gaya hidup kita harus lain daripada cara hidup orang duniawi. Jadi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat 2 hal ataupun gaya hidup yang seharusnya dimiliki seorang Kristen, ialah yang pertama, menjadi terang. Ayat ataupun kalimat menjadi terang ini tidak asing lagi bagi orang percaya. Menjadi terang ini merupakan suatu kalimat, perkataan yang sering diucapkan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi untuk mengalami hal ini sebenarnya dalam kehidupan kita, mungkin hanya sedikit sahaja orang yang memiliki kehidupan yang menjadi terang. Mari kita membaca ayat firman Tuhan daripada Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat ini mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Sepertinya kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Dan waktu kita melihat adanya sebuah rumah ataupun bangunan yang didirikan, yang dibangunkan di atas gunung, di atas bukit, bahwa setiap dan semua orang di sekitar gunung ataupun bukit tersebut pasti akan melihat dan akan nampakkan cahaya daripada rumah yang di atas gunung. Demikianlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan
bahwa cahaya kita tidak disembunyikan. Cahaya kita harus dinampakkan oleh orang lain. Kita bukan hanya sebagai terang, tetapi menjadi terang yang menerangi. Ya, menjadi terang yang menerangi. Contoh, lampu suluh. Lampu suluh, kita mengetahui bahwa itu kegunaan sewaktu malam untuk kita gunakan menyuluh di dalam perjalanan kita. Tetapi kalau itu hanya disimpan dan itu tidak ada artinya, dan waktu kita menggunakan pada waktu malam, kita on switch daripada lampu suluh, dia akan memberikan cahaya, dan itu merupakan suatu cahaya yang membantu di dalam perjalanan kita untuk kita dapat melihat seluruh perjalanan kita. Yesus berkata bahwa kita mengenal bahwa setiap orang yang mengenal Dia sebagai penyelamat dan Tuhan merupakan cahaya di dalam dunia yang menjadi gelap oleh karena dosa. Menurut ayat yang kita sudah baca tadi, ayat yang ke-15 dan ke-16 seterusnya mengatakan, tidak ada seorang yang menyalakan pelita dan lalu meletakkannya di bawah gantang. Tetapi setiap orang yang menyalakan pelita, dia harus meletakkannya di suatu tempat yang dapat memberikan cahaya di setiap ruang rumah tersebut. Nah, demikianlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya menjadi terang, tetapi harus memberikan terang daripada kehidupan kita. Kita merupakan pantulan Kristus yang adalah cahaya sejati. Yesus Kristus merupakan cahaya yang sejati. Menurut Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, terjemahan Berita Baik, inilah cahaya sejati yang datang ke dunia untuk menerangi umat manusia. Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah cahaya yang sejati. Oleh itu, kita inilah merupakan pantulan, tempat untuk memantulkan cahaya sejati itu kepada orang lain. Yohanes Pembaptis memberitahu kepada orang tentang cahaya itu, dan dia membawa orang datang kepada Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 7, menurut Berita Baik, Yohanes datang untuk memberitahu orang tentang cahaya itu, supaya semua orang mendengar dan percaya kepada kebenarannya, ataupun percaya kepada Yesus. Kita pun harus demikian. Terang yang kita pancarkan adalah ketaatan hidup kita kepada Tuhan yang merupakan terang kasih dan kebenaran Tuhan. Cahaya yang perlu kita pancarkan dari kehidupan kita yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Berbicara tentang taat kepada Tuhan, bukan hanya waktu kita memerlukan, bukan hanya waktu kita sakit, waktu kita dalam suatu tekanan, baru kita mau taat kepada Tuhan. Tetapi berbicara tentang taat, baik waktu senang, baik waktu susah, dalam keadaan apa sekalipun, kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan untuk tetap hidup, mengikuti Dia di dalam kehidupan kita. Terang yang kita pancarkan dalam kehidupan kita adalah hidup, dan kata-kata kita adalah sinar cahaya yang menembusi kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Kata-kata, perkataan yang kita ucapkan juga merupakan suatu sinaran cahaya yang dapat menembusi kegelapan yang ada di dalam dunia ini.
Kita bagaikan lampu yang di depan rumah pada waktu malam, yang menarik perhatian orang yang belum percaya kepada Yesus dan meyakinkan mereka bahwa ada seorang pribadi yang mengasihi mereka serta menunggu mereka dengan lembut untuk menyambut mereka datang kepadanya. Kemungkinan ada seorang ahli keluarga kita yang masih di dalam kegelapan. Mungkin kita prihatin terhadap kawan kita. Ingat, janganlah berhenti berdoa bagi mereka. Berusahalah mencari jalan untuk menarik perhatian mereka kepada Tuhan. Pastikan lampu kita terpasang dan dapat memberi cahaya, memberi terang di tempat-tempat kegelapan. Jika kita sembunyikan lampu yang bercahaya, jika kita tidak memantulkan terang Tuhan, bagaimana orang yang di dalam kegelapan dapat dipimpin? Jika kita tidak memantulkan terang Tuhan, bagaimana kita dapat menolong orang lain? Dan bagaimana kita dapat memenangkan orang lain? Semua kita sebagai gereja Tuhan dapat menarik orang lain datang kepada Yesus jika kita mempunyai terang di dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang kita lihat, gaya hidup, kehidupan yang seharusnya dimiliki seseorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu menjadi terang. Yang kedua, tidak mengaku kalah kepada pencobaan. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini jawaban ketiga orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu, menurut teks ini, Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas untuk disembah seluruh penduduk Babel pada waktu itu. Jika seseorang yang tidak sujud dan menyembah kepada patung ini, dia akan dilemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Nah, pada waktu itu, ketiga orang Yahudi ini dituduh oleh beberapa orang Babel kepada raja, mengatakan bahwa mereka tidak mau menyembah kepada patung yang telah didirikan raja. Oleh karena raja telah memberikan perintah bahwa waktu tanda-tanda yang akan diberi supaya semua penduduk Babel sujud menyembah kepada patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ketika orang Yahudi ini tidak menyembah kepada patung tersebut, lalu diberitahukan kepada Raja Nebukadnezar. Lalu Raja memanggil ketiga orang ini dan berkata kepada ketiga orang Yahudi ini, jika kamu tidak menyembah kepada patung ini sewaktu tanda-tanda yang akan diberi di mana semua orang akan sujud menyembah kepada patung ini, dan kamu akan dibuang ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Tidak ada lagi dewa yang dapat menyelamatkan kamu. Lalu ketiga orang itu menjawab Raja, ya Raja, Allah yang kami sembah, jika dia sanggup untuk menyelamatkan kami, dia akan menyelamatkan kami. Jika tidak, kami tidak akan sujud kepada patung raja. Apa yang kita lihat di sini menurut pembacaan kita tadi, tetapi seandainya tidak,
Hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Bayangkan di sini, ketiga orang ini dengan keberanian karena percaya kepada Allah. Apapun yang akan berlaku, mereka tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Orang Kristen selalu diuji dengan berbagai-bagai pencobaan. Orang percaya kepada Tuhan seringkali berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan. Tetapi ingat di sini bahwa kita perlu memiliki suatu kekuatan iman kita yang teguh kepada Tuhan yang kita percayai. Saya membawa kita untuk mendengar satu cerita. Ada seorang jururawat membantu dokter membedah ataupun membantu dokter bedah pada kali yang pertama, ataupun ini pertama kali jururawat ini mengikuti dokter bedah. Setelah selesai pembedahan, jururawat itu memberitahu bahwa dia telah menggunakan 12 span, tetapi dia hanya menemukan 11 span. Span yang digunakan sewaktu adanya pembedahan. Dengan tenang, dokter menjawab kepada jururawat, dia telah mengeluarkan kesemua span itu dari dalam tubuh pesakit yang telah dibedah. Jururawat itu mendesak bahwa satu span tidak ada. Tetapi dokter itu berkata dia akan menjahit bahagian yang telah dibedah sebentar lagi. Jururawat itu dengan mata terbuka besar dan dia berkata, "Dokter, kamu tidak boleh buat begitu. Fikirkanlah pesakit itu." Dokter itu tersenyum dan sambil mengangkat kakinya menunjukkan span yang ke-12 itu yang sengaja dijatuhkan ke lantai kepada jururawat itu. Dokter telah memuji jururawat yang baru mengikuti di dalam pembedahan tersebut. Waktu kita melihat cerita ini, bahwa jururawat itu sebenarnya tak boleh mendesak dokter itu sebenarnya, tetapi karena dia memiliki suatu kekuatan di dalam dia, dia berkata kepada dokter, "Kamu tidak boleh berbuat demikian. Ingatlah pesakit itu." Nah, ini suatu hal yang perlu kita perhatikan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berhadapan dengan pencobaan-pencobaan yang setiap waktu kita hadapi dalam kehidupan kita, kita perlu tidak mengalah kepada setiap pencobaan. Lalu kita melihat ketiga orang kawan Daniel dalam ujian yang berbeza menurut ayat yang kita baca daripada kitab Daniel sebentar tadi. Apa yang kita ketahui di sini bahwa mereka tidak mengalah. Mereka tahu penolakan untuk menyembah patung itu akan membawa maut. Namun mereka tidak mengalah. Mereka membuktikan kepercayaan kepada Tuhan dengan berdiri teguh di dalam iman mereka. Tuhan masih mengizinkan pengujian dan pencobaan memasuki hidup setiap anak-anaknya. Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan dilalui oleh setiap gereja-gerejanya. Cabaran mungkin datang sebagai peluang untuk memuaskan keinginan tabiat manusia yang berdosa ataupun kesukaran yang berterusan berlaku di dalam kehidupan kita. Apapun bentuk pencobaan itu, janganlah kita mengalah. Sebaliknya, kita mesti berdiri atas apa yang benar dan percaya kepada Tuhan untuk mengaruniai kita rahmat yang kita perlukan.
kita percaya kepada Tuhan yang pasti akan memberi dan menyediakan apa yang kita perlukan sewaktu dan sedang kita di dalam suatu pencobaan. Dia pasti akan menunjukkan jalan keluar kepada kita. Janganlah kita menyerah, janganlah kita mengalah kepada pencobaan, karena itu adalah dosa. Setiap kemenangan menolong kita untuk menang lagi. Pandanglah terus kepada Yesus. Dia menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini terimalah, lakukanlah kedua hal ini sebagai gaya hidup kita, supaya kita dapat memenangkan jiwa ahli keluarga kita yang masih di dalam kegelapan, supaya kita dapat memenangkan jiran-jiran kita yang tidak tentu arah jalan hidup mereka, supaya kita dapat memenangkan kawan-kawan kita yang belum lagi mengenal Tuhan, bahkan jemaat-jemaat kita yang sudah mengundur dari iman mereka. Seperti yang saya katakan minggu lepas, anggaplah mereka lebih penting dari diri kita sendiri, ataupun anggaplah mereka sama seperti diri kita sendiri. Oleh itu, bagaimana untuk menjadikan kita dapat memiliki gaya hidup seperti kedua hal ini? Kita perlu membuka hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Kita perlu membuka hati kita untuk dijamah oleh Roh Kudus. Kita perlu membuka hati kita supaya dapat dibentuk oleh Roh Kudus, menjadikan satu bentukan yang sempurna, menjadikan sebuah bentukan yang layak dipakai guna di dalam pelayanan Tuhan bila masa sahaja. Jadi oleh itu, firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi ini merupakan suatu bahagian yang saya percaya sangat membantu kita menjadi orang Kristen yang memiliki gaya hidup yang pasti berkenan dan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Saya akan membawa kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pelayanan firman-Mu yang sudah kami dengar bersama hari ini. Biarlah firman Tuhan memberkati dan firman Tuhan menguasai seluruh kehidupan kami, agar kami juga menjadi pendengar, menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kesatuan iman kami sebagai jemaat Tuhan, kesatuan iman kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kami sedang berada, supaya kami berusaha menjadikan iman kami iman yang bersatu di dalam Tuhan, menjadikan iman kami iman yang membawa kami menuju kepada kemenangan demi kemenangan yang akan kami capaikan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Biarlah penyertaan, pemeliharaan, kehadiran Tuhan ada bersama-sama kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam dan di atas nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati semua. Berada di hadirat-Mu.